Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu pada mata kuliah hadis dakwah. Hadis dakwah kali ini akan membahas tentang problematika dakwah atau permasalahan-permasalahan dakwah atau hambatan-hambatan dakwah yang diterima oleh si pendakwah. Hambatan-hambatan dakwah ini dalam bahasa Arab disebut muskilatud dakwah. Muskilatud dakwah itu ada dua macam. Yang pertama, muskilatud dakwah ad-dakhiliyah. Hambatan-hambatan yang datang dari si pendakwah sendiri atau internal pendakwah. Yang kedua, muskilatud dakwah al-kharijiyah, yaitu hambatan-hambatan yang datang dari luar atau eksternal yang diterima oleh si pendakwah. Kajian kita kali ini hanya memfokuskan pada muskilatud dakwah ad-dakhiliyah, yaitu hambatan-hambatan, problem-problem yang datang dari si pendakwah. Supaya kita dalam berdakwah itu lancar, ya, sukses dalam menghadapi dakwah kita di medan dakwah. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah tentang hambatan-hambatan dakwah yang diterima oleh para rasul. Tentu para rasul akan menerima hambatan-hambatan baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak suka kepada dakwah akan melakukan perlawanan. Ini merupakan hambatan dakwah. Hadis riwayat Ibnu Majah, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, haddatsana Waqi', haddatsana Al-A'mash an Syaqiq an Abdullah qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqulu rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Hadis ini riwayat Ibnu Majah yang beliau terima dari Muhammad dari Abdullah bin Numair, Abdullah bin Numair dari Waqi' dari Al-A'mash dari Syaqiq, dan Syaqiq dari Abdullah. Beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki nabiyyan minal anbiya. Aku melihat Rasulullah SAW, beliau sedang menceritakan seorang nabi dari beberapa nabi. Darabahu qaumuhu, nabi itu dipukul oleh kaumnya. Wa huwa yamsahud dama an wajhihi, nabi tersebut menyapu darah dari wajahnya. Wa yaqulu, tetapi nabi itu tidak melawan. Dia malah berdoa, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Tuhan, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini salah satu hadis tentang hambatan dakwah. Para nabi itu pasti mendapat hambatan dakwah. Oleh karena itu, dari 25 orang nabi dan rasul itu yang mendapat gelar ulul azmi, itu ada 5. Dalam syair dinyatakan, Muhammadu Ibrahimu Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Ini adalah nabi-nabi yang sangat sabar dalam menghadapi kaumnya, hambatan, rintangan, ada yang datang dari pamannya, ada yang dari ayahnya, ada yang dari anaknya dan lain sebagainya. Ini merupakan hambatan dakwah, ya. Tetapi nabi tersebut tidak ada yang melawan, ya, tidak ada yang membalas. Justru para nabi itu berdoa, diantaranya adalah Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Juga Nabi Muhammad itu ketika dakwah di Yaman, beliau tidak diterima oleh penduduk Yaman, malah kedatangan Nabi Muhammad itu dilempari batu, dilempari kerikil, ya, oleh anak-anak sehingga kakinya bercucuran darah. Kemudian malaikat penunggu gunung
di Yaman menawarkan diri untuk melempari kaum itu dengan gunung. Berarti satu kampung. Tetapi Rasulullah malah menolak, bahkan mendoakan orang itu, kaum itu, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi itulah hambatan-hambatan yang diterima para nabi dan rasul. Tentu hambatan ini tidak akan lepas dari orang yang berada di dakwah ini, di bawahnya Rasul, di bawahnya lagi. Semakin orang berpegang teguh terhadap dakwahnya itu, maka semakin berat hambatan yang diterima oleh si pendakwah. Kuncinya adalah sabar. Baik, sekarang kita akan masuk kepada hambatan yang datang dari internal si pendakwah. Ini sebuah contoh saja. Problem-problem yang dihadapi oleh si pendakwah. Problemnya diantaranya kelemahan si pendakwah, kekurangan dan kesalahan. Solusinya adalah si pendakwah atau dai itu mengenal dan memahami sisi kelemahannya dan kekurangannya. Harus tahu itu, di mana kelemahan dia. Ya, harus tahu dan memahami. Sebab kalau tidak mengenal dirinya, ini sulit ya. Misalnya seseorang yang kurang fasih, seorang dai itu misalnya kurang fasih di dalam membaca Al-Quran, maka dia harus berupaya optimal ya dan menutupi kelemahan itu. Jangan sedikit-sedikit membaca Al-Quran sementara dia tidak fasih. Nah ini menjadi cemoohan hadirin. Misalnya dia juga nggak bisa memberikan joke, memberikan lelucon. Ini juga hambatan karena orang akan jemu ya. Begitu juga kalau kebanyakan joke juga nggak bagus. Jadi harus tahu kelemahan si dai itu, harus mengetahui kelemahannya dan berupaya menutupinya. Dan yang ketiga, solusinya adalah membatasi aktivitas dakwah ya dan aspek dakwah yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi boleh dia menolak ya undangan dakwah yang kira-kira dia tidak memahami konteks dakwah. Misalnya ada acara walimatus safar misalnya, itu perayaan untuk acara pergi haji, sementara si pendakwah itu belum haji. Nah, ada baiknya dia membatasi aktivitas ya, atau dia bisa tidak membahas masalah hajinya, tetapi dia membahas masalah lain tetapi yang berkaitan dengan hajinya. Jangan membahas masalah tawafnya, sa'inya dan sebagainya. Ini akan menjadi bahan tertawaan oleh hadirin karena hadirin tahu misalnya si pendakwah ini belum haji ya. Itu sekedar contoh. Yang kedua, problem pada perbedaan dan perselisihan mazhab di dalam mazhab Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada juga berbagai perbedaan dan perselisihan. Bagaimana solusinya? Yang pertama, kita harus memahami, menerima dan mengakui adanya perbedaan fikih itu sebagai sebuah keniscayaan. Kita harus sadar itu, bahwa fikih itu memang seperti itu. Ada perbedaan, ya, kita harus paham. Yang kedua, memilih mazhab dalam suatu masalah secara prosedural ya. Ya, kita pilih di antara perbedaan itu mana yang menurut kita lebih nyaman untuk kita amalkan. Yang ketiga, perbedaan yang bersifat personal boleh mempraktekkan sesuai mazhab pilihannya, tetapi mempraktekkan itu secara personal sendiri ya. Jangan kita sampaikan atau kita perlihatkan kepada orang lain yang berbeda dengan mazhab yang kita anut atau perbedaan yang kita anut. Yang keempat itu mesti ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati untuk menghindari perselisihan. Usahakan untuk tidak terjadi kontra dengan jamaah ya. Hati-hati betul, terutama pada masalah perbedaan tentang fikih ya. Ya, hati-hati sekali. Ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Bagaimana nih? Kita harus ihtiyat sekali ya. Kalau kita misalnya 8, ya sudah praktekkan secara personal ya. Kalau memang
jamaahnya memang penganut 8 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hindari kalau perlu. Yang kelima, memiliki sifat toleransi dan kompromi lebih ditonjolkan. Jangan kita ya memegang kekeh tentang perbedaan yang terjadi, kemudian kita tidak toleran. Harus toleransi bahwa kita benar, tapi mungkin mereka juga tidak salah ya. Jadi cuma hanya perbedaan saja. Kita harus toleransi dari berbagai perbedaan, perselisihan masalah fikih. Problem yang ketiga misalnya keragaman kelompok dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya di Indonesia ini banyak sekali ya aliran-aliran, misalnya ada Wahabiyah, ada Muhammadiyah, ada NU. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tetapi mereka punya ada hadis yang mungkin atau fikih ya, yang berbeda dengan kita. Nah, yang pertama kita harus memahami juga, menerima dan mengakui perbedaan sebagai realita. Ya, makanya seseorang itu masuk kepada satu jamaah, satu mazhab itu karena memang dia merasa ini yang lebih baik. Nah, ini sebuah realita ya. Yang kedua, kita harus memilih bergabung dengan kelompok yang diyakini paling baik. Kita harus mengikut mazhab mana yang kita merasa itu lebih benar. Yang ketiga, fokus semangat fastabiqul khairat. Jadi walaupun kita berbeda mazhab, kita masih satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi. Ini dalam rangka fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bukan berlomba-lomba untuk mencaci mazhab lain yang berbeda dengan kita. Jangan. Justru kita harus fastabiqul khairat. Yang keempat, berlaku husnuzon sebagai toleransi. Jadi husnuzon, berbaik sangka kepada mazhab yang lain. Yang kelima, bersikap adil ya, sebagai ingin diperlakukan yang sama. Jadi kita jangan mengecam mazhab yang lain. Ketika kita mengecam, maka timbul perselisihan. Kalau umat Islam berbeda pendapat kemudian ditonjolkan dalam ruang publik, ya, maka ada yang bergembira ya, ada yang bersorak-sorai, yaitu orang ketiga. Jadi jangan perbedaan pendapat itu ditonjolkan. Kita harus bersuudzon, kita harus adil ya dalam memperlakukan semua perbedaan itu. Yang keempat, problem pada fenomena firqah sempalan ya. Ini sempalan ini maksudnya ya, ada Ahmadiyah, ada terorisme dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita harus membekali diri ya dengan ilmu standar minimal tentang firqah sempalan yang sesat itu. Ya, kita harus jamaah itu, si pendakwah sendiri harus membekali dirinya tentang firqah sempalan itu. Ya, kita harus tahu siapa pendirinya, ya, apa tujuannya, dalil-dalil mana yang dianggap salah. Itu kita harus bekali diri kita supaya kita tidak ikut ya firqah yang sempalan ini ya. Tetapi dia mengaku Islam, kelompok Islam, padahal dia sudah di luar Islam ya. Yang kedua, waspada dan hati-hati agar tidak terpengaruh. Ya, kita jangan sampai, kita orang yang punya ilmu pengetahuan, jangan sampai kita sendiri terpengaruh dengan mereka. Ya, aliran-aliran sempalan ini ya, yang mengaku Islam tapi sebenarnya dia sudah bukan Islam. Yang ketiga, merujuk kepada fatwa dan sikap resmi MUI ya. MUI itu punya standar mana yang sempalan. Ya, kalau masih
Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Muhammad, kiblatnya adalah Ka'bah, kitab sucinya adalah Mekah, kitab sucinya adalah Al-Quran, itu masih saudara kita, ya, masih ruang lingkup Islam. Tapi kalau sudah luar daripada itu sudah bukan Islam. Dan kita harus tahu fatwa MUI secara resmi, ya. Kita jangan menuduh orang itu salah, menuduh orang itu sesat. Tetapi di sini yang mengetahui sesatnya sebuah aliran adalah MUI. Ya, kita mesti tunduk dengan fatwa MUI itu. Yang kelima, tentu kita menunjukkan sikap baro, berlepas diri dari semua perbuatan mereka. Apabila mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita harus berlepas diri. Kita tidak masuk dalam kelompok itu. Yang keenam, tidak melakukan tindakan anarkis. Nggak boleh kita main bakar, ya, main merusak tempat ibadah orang lain yang menurut kita salah. Karena negara kita adalah negara hukum, kita harus tunduk, ya, kepada aturan hukum yang berlaku. Jangan anarkis. Yang ketujuh, fokus membekali diri membentengi umat dengan akidah yang hak dan ilmu agama yang murni dan ideologi yang sesat itu. Jadi kita sendiri pendakwah itu harus membekali dirinya dan membekali jamaah, ya, dengan ilmu agama, ya, yang benar, yang hak. Dan yang kelima, problem yang kelima, hambatan yang diterima oleh si pendakwah itu misalnya lingkungan yang sangat tidak islami. Ya, kita berdakwah di tempat lingkungan yang sangat tidak islami. Yang pertama, kita harus membentuk opini umum masyarakat menuju perbaikan. Jadi ada hal-hal yang tidak dipahami oleh mereka, sangat tidak islami, maka kita bentuk opininya. Kita berikan penjelasan bahwa yang dimaksud ini adalah begini. Ya. Ini cara kita, solusi kita ketika kita berdakwah di tempat yang tidak islami sama sekali. Yang kedua, kerjasama antara dai ke arah tujuan bersama. Ya, seperti dalam surah Yasin itu, fa'azzazna bitsalis. Kami kuatkan yang ketiga. Ya, ketika yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga. Jadi intinya adalah saling kerjasama. Saling kerjasama antara dai dalam berdakwah di lingkungan yang sangat tidak islami. Yang ketiga, bersifat tarbiyah dan yang intensif, komprehensif, bukan temporal dan parsial. Jadi kita mendidik lingkungan yang sangat tidak islami itu, tetapi pendidikan yang intensif. Ya, kalau dakwah, acara maulid, acara lainnya itu sifatnya temporal. Tetapi yang lebih daripada pendidikan yang tarbiyahnya itu ada pada majlis ta'lim. Ini harus intensif dakwahnya itu kepada lingkungan yang sangat tidak islami. Dan yang keempat, melengkapi aspek aplikasi dan implementasi. Kalau perlu, lingkungan yang sangat tidak islami ini kita bekali hal-hal yang berkaitan misalnya untuk meningkatkan ekonomi mereka, ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya dakwah saja, tetapi dakwahnya juga dalam bentuk, ya, materi agar mereka ini sadar bahwa Islamlah agama yang benar. Kalau lingkungan yang sangat tidak islami ini kita tidak didakwahi, maka nanti ada pihak lain yang mendakwahi mereka dan kita kecolongan. Oleh karena itu, problem-problem dakwah ini, baik yang sifatnya internal, pribadi, kelemahan si pendakwah, baik itu adanya perbedaan pemikiran di salah satu mazhab, baik perbedaan seputar tentang perbedaan mazhab di luar Imam Syafi'i, ada Hanafi, Maliki, dan sebagainya, atau perbedaan pada firqah, ya, problem pada firqah sempalan yang datangnya dari luar, yang datangnya dari Islam, tetapi mereka berbeda dalam memahami Islam dan mereka itu sudah dicap aliran sesat. Solusinya juga sudah kita bahas, dan bagaimana menghadapi lingkungan yang sangat tidak islami. Demikian, mudah-mudahan hambatan-hambatan yang ditemui dalam dakwah ini
Mudah-mudahan kita bisa atasi. Caranya adalah sabar dan doa kepada Allah sambil kita terus menggali, memperdalam hasanah keilmuan kita sebagai pendakwah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.